Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Bilqis Zakia Aulia dari Prodi Manajemen semester 3 dari Tribakti Business School. Saya di sini ingin mempresentasikan pengukuran kinerja dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak Redi Adi Saputra SEMM. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh metode pengukuran kinerja yaitu Key Performance Indicator dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya yaitu tentang perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990. Indofood merupakan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk akhir seperti mie instan, Indomie, susu, makanan ringan, hingga tepung terigu melalui unit usahanya yaitu yang pertama, grup produk konsumen bermerek ICBP, yang kedua grup Bogasari, yang ketiga grup agribisnis, yang keempat grup distribusi. Selanjutnya yaitu visi dan misi PT Indofood. Visinya yaitu perusahaan menjadi perusahaan total food solution dengan misi senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu memberikan kebutuhan pangan secara keberlanjutan. Yang keempat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai perusahaan PT Indofood. Nilai-nilai perusahaan PT Indofood berpusat pada disiplin, yang kedua integritas, yang ketiga menghargai, yang keempat keunggulan, yang kelima inovasi, yang keenam kesatuan. Selanjutnya itu struktur organisasi PT Indofood. Di paling atas terdapat Dewan Komisaris, di bawah Dewan Komisaris terdapat Komite Audit, Direksi, dan Komite Nominasi Remunerasi. Di bawah Direksi terdapat Operation, Corporate Secretary, dan Corporate Function. Selanjutnya yaitu divisi perusahaan. Yang pertama ada divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi penjualan, divisi supply chain and logistik, dan divisi research and development. Selanjutnya yaitu desain penilaian kinerja. Daftar nilai perusahaan yang menjadi kriteria dalam penilaian kinerja yaitu yang pertama disiplin, integritas, respect, unity, excellence, and innovation. Di sampingnya terdapat indikator penilaian. Jika skor berada pada rentang 0 sampai 30 itu berarti sangat buruk. 31 sampai 50 berarti buruk. 51 sampai 70 berarti cukup. 71 sampai 80 itu berarti baik. 81 sampai 100 berarti sangat baik. Selanjutnya yaitu terdapat divisi produksi dengan nilai perusahaan disiplin, terdapat item pekerjaan ketepatan waktu produksi dengan target penyelesaian produksi sesuai jadwal yang ditetapkan dengan sasaran waktu 1 bulan sekali, bobot penilaian 20, penilaian 18 dengan satuan persen, lampiran yang dilampirkan adalah laporan produksi. Dengan nilai perusahaan integritas terdapat item pekerjaan kejujuran dalam pelaporan hasil produksi dengan target data hasil produksi sesuai kondisi aktual di lapangan. Sasaran waktu setahun sekali dengan bobot penilaian 20, penilaian 19 dengan satuan persen, lampiran yang dilampirkan adalah laporan audit internal. Dengan nilai perusahaan respect terdapat item pekerjaan kepatuhan terhadap etika kerja dengan target tidak ada perilaku kasar, diskriminatif, atau tidak sopan dengan sasaran waktu setahun sekali dengan bobot penilaian 10, penilaian 9 dengan satuan persen. Lampiran yang dilampirkan adalah laporan pelanggaran. Dengan nilai perusahaan Unity terdapat item pekerjaan kerjasama tim antar produksi, operator, QC, and maintenance dengan target proses produksi berjalan lancar tanpa konflik antar tim. Dengan sasaran waktu setahun 2 kali, bobot penilaian 10, penilaian 8, satuannya persen, lampiran yang dilampirkan adalah laporan evaluasi tim. Dengan nilai perusahaan excellence, terdapat item pekerjaan efisiensi penggunaan bahan baku dan mesin. Terdapat target penurunan waste produk lebih dari 10%, sasaran waktu setahun 2 kali, bobot penilaian 20, penilaian 15, dengan satuan persen, lampiran yang dilampirkan adalah laporan efisiensi produksi. Dengan nilai perusahaan innovation, terdapat item pekerjaan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement proses produksi dengan target efisiensi waktu atau biaya produksi meningkat lebih dari 10%. Dengan sasaran waktu setahun 2 kali, bobot penilaian 20, penilaian 15 dengan satuan persen, lampiran yang dilampirkan adalah laporan efisiensi produksi. Dari total hasil penilaian divisi produksi mendapatkan 84%, yang dimana termasuk ke dalam indikator penilaian sangat baik. Selanjutnya terdapat divisi pemasaran, di mana divisi pemasaran mendapatkan total penilaian 77% yang termasuk ke dalam indikator penilaian baik. Selanjutnya yaitu terdapat divisi keuangan. Divisi keuangan mendapatkan total penilaian 80%, di mana termasuk ke dalam indikator penilaian baik.
Selanjutnya terdapat divisi penjualan. Divisi penjualan mendapatkan total penilaian 87%, di mana termasuk ke dalam indikator penilaian sangat baik. Selanjutnya terdapat divisi supply chain and logistik, di mana divisi tersebut mendapatkan total penilaian 85%, di mana termasuk ke dalam indikator penilaian sangat baik. Selanjutnya terdapat divisi research and development, di mana divisi tersebut mendapatkan total penilaian 85%, yang termasuk ke dalam indikator sangat baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.